Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah dambaan semua keluarga. Dan ini menjadi sebuah cita-cita bagi orang yang baru menikah atau mungkin yang sudah menikah, atau terus doanya itu adalah agar keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi tentunya hasil itu ditentukan bagaimana proses awalnya. Hasil sakinah, mawaddah, warahmah dalam sebuah keluarga tentunya ditentukan oleh proses awal. Ya tentunya adalah ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah wanita karena 4 perkara. Yang pertama, limaliha karena hartanya, yang kedua wali nasabiha karena keturunannya, yang ketiga wali jamaliha karena kecantikannya, yang keempat wali diniha karena agamanya. Fazfar bizatid din taribat yadaka, maka pilih agama engkau akan bahagia. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah muttafaq alaih. Hadirin sekalian, ini sesuai juga dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana niat beribadah itu, atau niat nikah itu adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa kita melihat ada satu faktor namanya kafaah dalam fikih. Nah, ini sangat menentukan. Bisa sakinah keluarga itu tentunya apabila dia ini sebagai seorang muslim tentunya karena seagama. Kemudian karena kafaah akhlak dan moral, kafaah pendidikan, dan kafaah tentang keturunan, dan tidak kalah pentingnya adalah kafaah umur. Nah, sekarang undang-undang yang baru bahwa menikah itu perempuan 19 tahun, laki-laki 21 tahun. Ini penting karena akan menentukan bagaimana kedewasaan ketika menghadapi nanti problema rumah tangga. Sehingga kedewasaan itu akan membentuk sebuah perasaan yang tidak temperamen, tidak mudah putus asa, sehingga usia itu sangat mendukung. Oleh karenanya ini penting sekali. Nah, kemudian juga tidak lupa harus punya manajemen dalam keluarga itu. Karena keluarga itu adalah miniatur dari sebuah organisasi atau bahkan kelembagaan, bisa jadi seperti itu. Karena di situ walaupun tidak tertulis secara surat keputusan gitu, tetapi memang itu adalah sebuah organisasi yang terkecil dalam sebuah masyarakat. Bagaimana masyarakat itu akan baik ketika dalam keluarga-keluarga itu tidak baik? Nah, tentunya di situ ditentukan oleh bagaimana keluarga itu baik, keluarga itu sakinah akan tercermin, akan memancar kepada masyarakat juga menjadi masyarakat yang baik karena keluarga-keluarganya itu baik dengan unsur
manajemen 6, kemudian ada fungsi manajemen, mempunyai planning, kemudian actuating, kemudian juga organizing, controlling. Ini penting. Sehingga tentunya di sini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini ada peran penting dalam seorang suami laki-laki. Ya, walaupun dalam rumah tangga itu adalah pimpinannya kolektif, kolegial. Artinya bersama-sama suami istri itu memimpin, tetapi ada yang nilai lebihnya di itu seorang suami mempunyai planning bagaimana merencanakan rumah tangga itu, kemudian mengorganisir rumah tangga itu, kemudian juga mengkontrol dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Nah, itu adalah salah satu daripada bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin sekalian, kemudian juga kita harus tahu kewajiban suami dan istri dalam manajemen itu. Sehingga dalam rumah tangga itu tidak saling mengandalkan, tidak saling berbenturan. Karena tadi tahu kewajiban suami dan tahu kewajiban istri. Sehingga tidak menjadi saling perdebatan. Nah, dengan demikian maka ada satu hal yang barangkali agar keluarga itu langgeng menerima masing-masing kekurangan, tidak saling egois. Nah, disitulah akan terjadi sebuah manajemen yang bagus ketika memang tidak ada yang merasa paling benar, tidak ada yang disalahkan. Hadirin sekalian, satu hal juga yang memang sangat dibutuhkan dalam rumah tangga adalah kebutuhan ekonomi. Nah, ini penting sekali. Karena bagaimanapun seorang suami adalah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah pekerjaan yang memang bisa menopang kehidupan keluarga itu. Nah, bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan atau mencari pekerjaan, sehingga memang punya inisiatif, punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini adalah tanggung jawab seorang suami. Walaupun di zaman modern sekarang tidak saja suami, istri pun bisa mencari nafkah. Artinya bisa bekerja, membantu suami. Tapi bukan berarti emansipasi wanita itu mengalahkan laki-laki. Nah, kan sering terjadi sekarang itu karena penghasilan istri lebih besar daripada suami, sehingga terjadilah perceraian. Nah, ini sangat disayangkan ketika itu terjadi. Oleh karenanya ini dibutuhkan adalah saling menghormati dan menghargai. Nah, hadirin sekalian, kemudian dalam rumah tangga akan diberikan amanah oleh Allah, yaitu apa? Diberikan anak atau keturunan. Nah, anak keturunan ini adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dididik dengan baik. Ada beberapa pola didik terhadap anak. Ada yang polanya diktator, yaitu dengan kekerasan. Kemudian ada yang permisif. Permisif itu apa saja yang diminta oleh anak diberikan. Kemudian ini yang paling bagus adalah demokratis. Ketika memberikan sesuatu, maka diajak dialog anak itu, sehingga terjadilah komunikasi yang baik. Nah, dari semua itu tentunya kita untuk merumuskan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya kita jangan lupa ada hal-hal yang pertama, kita tahu bahwa kita adalah memiliki pasangan, sehingga kita tidak melupakan bahwa suatu pasangan itu adalah sangat memberikan sebuah ketenangan. Kemudian ada sesuatu adalah kita musyawarahkan, kemudian wa asyirun bil ma'ruf, kita pergauli dengan baik, kemudian kita bermusyawarah, wa syawirhum fil amri, kemudian adalah kita saling ikhlas. Apa yang kita lakukan adalah semua niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah rumah tangga itu yang sakinah, mawaddah, warahmah. Endingnya kita bisa merencanakan kehidupan rumah tangga 5, 10, 20 tahun yang ke depan akan menjadi keluarga yang sakinah. Karena apa? Kita mempunyai planning yang sudah kita rencanakan dalam rumah tangga itu. Sehingga jadilah keluarga-keluarga Muslim yang sakinah, mawaddah warahmah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.